做你朋友吧。我觉得再也见不到你了。嫁给我吧。我还有多长时间爱你？我们分手吧。我不走了，我哪儿也不去了。 Film dibuka dengan memperlihatkan sekumpulan rekan kantor yang sedang nongki di suatu bar. Pria bernama Junho mendadak ingin bermain sulap di hadapan rekan dan juga pacarnya yang bernama Xiaoyou. Bukan sulap, tujuannya adalah ingin menunjukkan tiket pesawat menuju Italia. Namun dia hanya berangkat sendiri tanpa mengajak pacarnya dengan tujuan ingin sekolah opera sesuai impian masa kecilnya. Xiaoyou tentu kesal mendengar itu karena dia tidak tahu sama sekali mengenai rencana Junho tersebut. Untuk memecah suasana canggung, Junho mengajak mereka semua buat ngetos sampai Kobam. Di sisi lain, seorang pria bernama Boy sedang bingung membuka pintu apartemennya. Di saat bersamaan, Xiaoyou pulang sambil bopong Junho. Xiaoyou juga ngasih tahu cara buka pintunya adalah sambil ditendang. Boy coba dan rupanya benar. Xiaoyou sendiri memandikan Junho kemudian mengeringkan rambutnya. Dengan servis itu, dia goda Junho, apa masih mau ke Itali? Junho jawab, masih. Xiaoyou bilang kakak Junho nggak suka sama dia. Junho balas, karena itu aku cuma beli tiket buat aku sendiri. Akibat jawaban itu, Junho dan si Gugu berakhir diusir dari kamar. Entah apa sebab pastinya, malam itu mereka putus dan Junho bersiap berangkat ke airport untuk terbang ke Italia. Waktu berlalu, Xiaoyou ke kantor interior desain dia kerja dan langsung nemuin direkturnya bernama Pak Ma. Sebelum pergi, Junho menyerahkan semua kerjaan ke Xiaoyou walaupun sebenarnya Pak Ma keberatan. Karena Xiaoyou dianggap lemot dan gak pintar. Dia dimaki akibat sejak kerja selalu mendapat komplain dari kliennya. Sejak kepergian Junho, Pak Ma selalu marah-marah karena kehilangan karyawan terbaiknya. Hari itu, Xiaoyou pun dipecat dari perusahaan. Ini, dia seperti orang linglung sampai-sampai dia nanya si Guguk keberadaan si Junho. Xiaoyou bergumam, dia kasih waktu sebulan ke Junho. Apabila tetap nggak dihubungi, maka dia anggap beneran putus. Gak taunya, 3 bulan berlalu dan tetap nggak ada kabar sama sekali dari Junho. Walau dalam hati sok tegar, tapi Xiaoyou belum bisa menerima kenyataan. Dia coba hubungi Junho namun nggak tersambung. Dia chat dengan isi penuh makian dan sumpah serapah. Setelah puas mengumpat, dia lempar HP-nya. Scene pindah ke suatu gereja di Italia, di mana sedang berlangsung ibadah orang meninggal yang juga dihadiri Pak Ma. Setelah itu, Xiaoyou mendapat banyak pesan bahwa Junho telah meninggal karena kecelakaan saat mendaki gunung berapi aktif. Di hari pemakaman, Xiaoyou tidak hadir di sana melainkan berteriak-teriak sendiri di apartemennya hingga terdengar si Boy. Per dare l'ultimo saluto a una persona, io ti benedico in nome di Dio, in nome del Padre. Anehnya, Xiaoyou malah datang ke kantor mencari sketsa sebuah bar yang dulu dikerjakan Junho. Rekannya si Lia ingatkan kalau dia udah dipecat, tapi Xiaoyou seolah nggak peduli. Dia datangi Pak Ma dan tanya mengenai sketsa tersebut. Pak Ma kaget lihat dia datang dan dia info kalau proyek bar itu udah dikerjakan orang lain. Gak terima sama semua jawaban, dia pergi ke lokasi proyek bersama Lia buat nemuin si klien. Klien itu marah-marah karena sketsanya tidak sesuai konsep. Xiaoyou sempat membanting sesuatu karena nggak terima karya Junho dihina. Klien makin emosi saat lihat Xiaoyou karena nggak suka sama kinerjanya dulu, tapi malah muncul lagi sekarang. Klien juga nyari si Junho. Begitu tahu dia nggak di perusahaan lagi, dia makin marah karena dianggap nggak bertanggung jawab. Makin klien ke Junho buat Xiaoyou naik darah. Gak terima Junho dihina, dia pun kasih paham si klien dengan sebuah tendangan maut. 走了，回去。你说谁王八蛋？ Balik ke kantor, Xiaoyou lagi rebutan sketsa Junho sama Pak Ma karena ingin teruskan proyeknya. Pak Ma ingatkan kalau Junho udah meninggal tapi perusahaan harus terus berjalan. Jadi biarkan perusahaan yang mengurus proyek itu. Gak terima dengan kenyataan bahwa Junho udah gak ada, Xiaoyou sampai menggigit tangan Pak Ma demi merebut sketsa. Akhirnya dia berhasil dapatkan sketsa dan kini sedang berjalan pulang. Di perjalanan, dia terngiang masa bersama Junho saat melewati jalan tersebut, di mana mereka membahas mengenai indahnya daun kering yang berguguran. Ingatan itu seperti membangkitkan kenangan yang gak mau diingat lagi. Xiaoyou berlari seraya membuang sketsa. Begitu sampai di rumah, dia segera membuang semua hal yang berhubungan sama Junho keluar jendela. Boy yang lagi asik main piano menyadari yang terjadi. Dia keluar buat meriksa barang yang dibuang sekaligus coba menegurnya. Xiaoyou nggak peduli dan malah marah-marah ke Junho yang nggak balik-balik.
ini membuktikan kalau dia belum terima dengan kematian Junho, di mana dia masih berharap bisa bertemu dan kembali bersamanya seperti sedia kala. Tapi semua udah terlambat. Setelah itu, dia membawa semua barang peninggalan Junho untuk dibuang. Dia ada kerepotan, Boy coba menawarkan bantuan. Gak lama setelah dibuang, Lia datang dan Xiaoyou langsung ajak dia pergi makan. Sampai di tempat makan, semua heran lihat Xiaoyou seperti baik-baik aja dan bisa makan dengan lahap. Lihat reaksinya, dia tanya apa benar dia sayang sama Junho selama ini. Xiaoyou jawab, sedih pun dia nggak bisa hidup lagi. Lalu terkuak sebuah rahasia di sana, yakni Lia yang selama ini diam-diam suka sama Junho. Dia mengakui dia suka sama Junho, serta kesal kalau Xiaoyou bahkan gak datang ke pemakaman dan buang semua barangnya. Lia beberkan fakta kenapa Junho mau bertahan di perusahaan kecil mereka. Itu karena dia buat perjanjian dengan Pak Ma. Kalau dia join, perusahaan juga harus merekrut Xiaoyou. Padahal Xiaoyou sebenarnya gak punya kemampuan apa-apa, malah mengacaukan proyek peninggalan Junho. Xiaoyou balas, kenapa masih mau berteman sama dia kalau udah tahu kejelekannya? Dia bilang juga kalau Junho gak pernah tertarik sama sekali sama Lia. Untuk balas kebaikan Lia selama ini, dia mentraktir mereka lalu pergi meninggalkan Lia yang cuma bisa terdiam. Lalu Xiaoyou lanjut ke lokasi proyek, di mana klien udah ganti perusahaan lain. Tujuan dia datang adalah untuk coba mengambil kembali proyek tersebut demi perusahaan. Klien beri kesempatan asal dia bisa selesaikan suatu objek desain yang dulu dijanjikan Junho. Dia juga maunya itu dikerjakan Xiaoyou sendiri. Xiaoyou beneran lakuin padahal ngelas aja dia nggak bisa. Tapi karena kata-kata Lia tadi, dia mau coba lakuin. Akibat ngelas, matanya jadi sakit. Saat akan meneteskan tetes mata tanpa campuran Sprite, tiba-tiba Junho muncul dan membantunya. Junho pengen dia relakan proyek itu karena dia cuma sendirian. Setelah ditetesin, dia suruh Xiaoyou pejamkan mata. Xiaoyou nolak karena takut waktu buka mata lagi, Junho kembali menghilang. Xiaoyou juga minta maaf karena sifat keras kepala dan susah diaturnya itu yang buat Junho pergi. Dia cerita, alasan gak datang ke pemakaman karena gak bisa terima kenyataan kalau gak bakal bisa ketemu Junho lagi. Sebab, Xiaoyou gak bisa bayangkan hidup tanpa dirinya. Junho gak ngomong apa-apa, cuma bisa memeluknya sambil menangis. 我一直想跟你说声对不起，你就不会离开我了。很害怕去你的葬礼，可能就再也见不到你了。特别难想象你，我应该怎么过，超恐怖。来了就不会再走了，对吧？ Semua kejadian tadi hanya hayalan dari perasaan kehilangan Xiaoyou. Malam itu dia balik ke proyek buat lanjutkan kerjaan. Akibat hujan angin, lampu hias di sana jatuh dan pecah. Hal itu ngagetin si Guguk yang langsung kabur. Xiaoyou bergegas ngejar si Guguk hingga ke kota. Saat dia lihat Guguk di seberang jalan, dia dengan barbarnya nyebrang. Semua mobil berusaha menghindar agar tidak nabrak. Mendadak, ada yang teriak manggil namanya, tapi belum sempat dilihat siapa, Xiaoyou keburu ditabrak mobil hingga jatuh pingsan. Saat terbangun di rumah sakit, dia langsung ambil baju dan dengan santainya dia keluar tanpa hambatan. Dia balik ke lokasi kecelakaan untuk mencari tahu siapa yang manggil dia tadi. Dia malah flashback ke masa di mana Junho melamarnya menikah dengan janji akan menjadikannya permaisuri seumur hidup. Lalu Junho suruh dia buka kotak yang dia siapkan. Isinya tak lain adalah si Guguk waktu masih kecil. Junho lepas kalung dari Guguk dan dipakaikan kepada Xiaoyou. Pindah ke Boy yang gedor kamar Xiaoyou. Xiaoyou yang lagi melamun tersadar dan buka pintunya. Boy segera masuk dan buka semua jendela lalu matikan kompor gas. Dia juga matikan keran di bathtub yang udah meluap. Dia ceramahi Xiaoyou karena nyari sebabkan ledakan dari kompor dan air yang merembes sampai merusak pianonya. Dia bilang juga, banyak orang sakit hati tapi nggak bertingkah kayak dia. Kalau mati bisa selesaikan masalah, dia udah mati dari dulu. Dia minta Xiaoyou pikirkan perasaan orang yang sayang sama dia sebelum bertindak. Xiaoyou malah balas buat dibantuin cari si Guguk. Ke proyek, Lia datang dan suruh Xiaoyou berhenti lanjutin sekaligus info kalau Pak Ma minta dia balik kerja. Xiaoyou tolak dan dia bilang dia lakuin semua itu bukan buat Pak Ma. Di sisi lain, Boy beneran bantu cari si Guguk. Bukan cuma Boy, rekan seluruh kantor ikut ke jalan buat bantu cari. Si Xiaoyou di apartemen dan berusaha telepon ke penampungan hewan, berharap Guguk ditemukan mereka. Esoknya dia balik ke proyek dan kaget karena kerangka dari proyek yang dikerjakan diselesaikan seseorang. Walau bingung, dia lanjut mengecat dinding. Selesai ngecat, dia tinggalkan gambar emotikon wajah menangis di sana. Di hari berikutnya, emotikonnya dicoret dan ada tambahan emotikon wajah senang. Xiaoyou berusaha cari tahu pelakunya. Karena penasaran dia tambahkan tulisan di dinding yang berbunyi, "Who are you?" Alasan dia kerjain proyek itu karena Junho pernah janji ajak dia ke Italia kalau proyek udah selesai. Malam itu, dia diundang ke suatu lokasi oleh Pak Ma. Pak Ma mau pamerkan maskot beruang sama dia karena ada perayaan sebab dapat banyak proyek dari klien bar tempo hari. Pak Ma suruh dia balik kerja, takut cuma jadi beban, Xiaoyou tolak. Pak Ma lalu panggil staf lain buat bujuk dia buat gabung lagi. Mereka semua sampaikan keinginan buat kembali kerja bareng dia. Bujukan ditambah si beruang yang asik menari buat Xiaoyou. Xiaoyou merasa terharu, didatangi si beruang. Si beruang merentangkan tangan apabila Xiaoyou mau dipeluk.
Xiaoyou yang memang butuh pelukan memeluk si beruang sambil menangis dan bilang dia nggak akan kemana-mana. Shin kembali ke masa lalu Junho. Akibat pipis sembarangan dan tertangkap CCTV, dia dimarahi kakaknya yang bernama Yosun. Singkat waktu, Junho sedang melukis bersama orang lain. Objek lukisan ialah suami dan anak kakaknya sambil bugil. Akibatnya, sang kakak kembali marah-marah ke Junho juga suaminya karena udah bugil dan dilihat banyak orang. Saat ditanya itu semua ide siapa, Junho dan suaminya menunjuk sang anak yang masih baby. Tentu sang kakak tahu itu ide Junho sehingga dia dikejar dan dilempar spatula. Itulah momen sebelum Junho pindah ke Shanghai buat kuliah dan kerja. Hari itu, dia ketemu Xiaoyou untuk pertama kalinya, di mana Xiaoyou lagi ribut sama papanya karena si papa mau menikah lagi. Karena merasa nggak dipedulikan lagi, dia mengusir pergi papanya. Sejak itu, timbul perasaan Junho buat jaga Xiaoyou selama sisa hidupnya. Lalu, Junho nelpon kakaknya dan bersandiwara seolah hidupnya menderita di Shanghai. Karena si kakak sangat sayang si adik, jadi dia bakal kirim uang ke dia. Berhasil nipu, Junho berteriak senang tepat saat sekumpulan geng Xiaoyou lewat. Seorang gadis kacamata GR karena merasa diperhatikan Junho. Di kantin, dengan memberanikan diri dia datangi Junho. Sejurus kemudian, si gadis kacamata nangis terseduh-seduh dan ngadu kalau Junho bilang paha babi lebih menarik daripada dia. Xiaoyou emosi dengar itu dan segera kumpulkan geng betinanya buat ngasih Junho pelajaran. Junho yang lagi mangkas didatangin temannya dan disuruh lari, tapi terlambat karena penjajah udah dekat. Xiaoyou suruh dia minta maaf ke temannya. Junho sanggupi tapi syaratnya kalau si Xiaoyou mau jadi pacarnya. Xiaoyou balas dengan bahasa Korea. Karena salting dia injak kaki Junho dan pergi yang diikuti si gadis kacamata. Tapi sejak itu, si gadis kacamata jadi sensi sama Xiaoyou. Tiba-tiba, sekumpulan anak di kantin mulai berdendang ria dilanjutkan dengan menari khas film Bollywood. Dia ada kesempatan, Junho ikutan nari dan coba menarik perhatian Xiaoyou. Lalu, Xiaoyou bawa senampan penuh daging dan suruh Junho habiskan semua kalau mau jadi pacarnya. Junho mulai mukbang dengan Xiaoyou yang asik fotoin dia. Karena belum habis, dia suruh Junho habiskan sambil ketawa dengan sangat imut sekali. Sayangnya Xiaoyou nggak pegang janji. Dia kabur tapi dikejar Junho. Junho minta izin buat jaga dia selamanya yang buat Xiaoyou akhirnya luluh. Kemudian Junho ajak dia jalan-jalan dengan motor retro. Hari itulah mereka mulai tempati apartemen bersama. Xiaoyou mengajak Junho bercanda hingga kejar-kejaran dan berakhir di tempat yang tak lain adalah kamar tidur, di mana apartemen masih kosong tapi kasur udah siap dan rapi. Skip. Suatu pagi, saat cuci muka, Junho mendadak mimisan. Dia segera lakukan MRI di rumah sakit dan diketahui bahwa dia menderita kanker otak serta hidupnya tersisa 6 bulan lagi. Sejak itulah dia merencanakan balik ke Italia dan minta putus agar gak nyakitin Xiaoyou. Balik ke Italia dia langsung nemu Yosun. Yosun sangat senang ketemu adiknya setelah 3 tahun. Saat bercanda, Junho terjatuh. Merasa ada yang aneh, Yosun ajak dia ke rumah sakit buat periksa. Selesai periksa, Yosun pura-pura bilang adiknya cuma kurang istirahat padahal Junho sendiri udah tahu keadaannya. Saat Junho dan Yosun pergi ke tepi laut, Junho buka voicemail dari Xiaoyou yang minta maaf dan berharap Junho balik. Gak mau Xiaoyou lebih menderita, Junho ajak Yosun buat bikin pemakaman kematiannya lebih awal agar Xiaoyou bisa cepat lupakan dia. Tapi Xiaoyou justru gak datang ke pemakaman, malah Pak Ma yang hadir. Sehingga Junho mau gak mau harus ceritakan kebenaran ke Pak Ma. Gak lama, dia balik ke Shanghai dan menunda perawatannya. Selama di sana, dia tinggal di apartemen atas kamar Xiaoyou buat perhatikan dia dari jauh. Sehingga semua tangisan dan jeritan Xiaoyou bisa Junho dengar selama ini. Junho yang berdiri di depan kamar Xiaoyou juga sebenarnya ketahuan boy, tapi dia pilih gak ikut campur. Junho juga merekam semua isi hatinya untuk Xiaoyou karena ingatannya semakin buruk akibat kanker. Saat Xiaoyou buang barang peninggalannya, Junho juga lihat. Dan Junho lah orang yang teriak memanggil Xiaoyou saat dia ditabrak mobil tempo hari. Bahkan, dia juga yang membawanya ke rumah sakit. Serta, selesainya proyek Xiaoyou adalah perbuatan Junho. Berikut emotikon ketawa di dinding. Suatu malam, bersama Pak Ma, Junho hendak lanjutkan proyek. Sakitnya sempat kambuh sehingga Pak Ma lah yang bantu dia kerjakan. Pak Ma minta dia temuin Xiaoyou namun Junho tolak karena cuma bakal nyakitin dia lebih dalam. Sebab dia bakal ninggalin dia 2 kali nanti. Pak Ma kesal dengar Junho yang bahas kematian. Dia turun dan mau paksa dia untuk perawatan di rumah sakit. Junho menolak dengan keras dan minta Pak Ma pergi karena dia sanggup kerjakan sendiri. Mendadak, Xiaoyou datang. Mendengar ada suara, dia perlahan-lahan datangi sumber suara dan mau nangkap basah pelaku. Rupanya cuma ada Pak Ma. Xiaoyou curiga dan periksa sekitar tapi nggak nemuin siapapun.
Junho sendiri sembunyi di bawah sambil menahan sakit serta mimisan. Setelah itu, Pak Ma segera bawa dia ke rumah sakit dan berharap dia nggak mati di mobilnya. Sampai di rumah sakit, dokter bilang sakitnya udah parah dan akan dilakukan operasi besar 2 hari lagi. Lalu, operasi berlangsung. Walau sukses, tapi itu hanya bantu perpanjang hidupnya sebentar. Suatu hari, Boy masih berusaha mencari Gugu. Di saat bersamaan, Junho juga lagi ikut cari. Setelah diajak putar-putar Gugu, Boy lihat kalau Gugu udah aman di tangan Junho. Boy bilang, seperti manusia, peliharaan yang tersesat juga akan mencari jalan pulang ke orang yang sayang sama mereka. Junho balas, kadang orang pergi untuk jaga perasaan orang yang disayang. Dia juga minta Boy buat jaga rahasianya ke Xiaoyou. Xiaoyou sendiri sedang bersiap pindah. Saat lagi cuci motor retro Junho, dia ketemu Boy yang pura-pura gak nemuin Gugu. Lalu, sebagai ganti rugi akibat ngerusak piano dia tempo hari, dia kasih motor itu ke Boy. Awalnya Boy gak mau karena gak bisa bawa motor. Tapi Xiaoyou bilang daripada dia buang mending dirawat sama Boy. Singkat waktu, Junho lagi finishing proyek bar yang udah mau buka. Setelah buka, Xiaoyou datang berkunjung dan ketemu pengurusnya. Si pengurus cerita, alasan Junho mau bangun sesuatu di rooftop karena terinspirasi Xiaoyou. Xiaoyou datangi proyek tersebut yang rupanya berbentuk sebuah rumah dengan lampu selang yang mengelilingi. Mendadak, Gugu muncul di sana. Saat senang dengan kembalinya Gugu, Xiaoyou lihat suatu pemandangan indah berupa kembang api dari ujung rumah lampu. Suatu pesan di papan reklame membuatnya teringat akan Junho. Junho sendiri lagi di kantor sama Pak Ma, di mana Pak Ma berniat bantu Junho ketemu Xiaoyou buat terakhir kalinya. Momen di mana Pak Ma dan staf lain berkumpul bersama Xiaoyou itulah maksudnya. Cosplay beruang tadi adalah Junho yang sedang menahan emosinya karena akan bertemu Xiaoyou untuk terakhir kali. Setelah mentalnya siap, dia pakai kepala beruang lalu nemuin Xiaoyou serta menari untuknya. Semua usaha yang dia lakukan selama ini hanya untuk dapat memeluk orang yang dia sayangi buat terakhir kalinya sebelum berpisah untuk selamanya. Setelah kepergian Junho, Yosun mendapat tamu di rumahnya. Orang itu adalah Xiaoyou yang datang untuk ziarah ke makam Junho. Bahkan foto pada nisan adalah foto yang dulu diambil saat Junho mukbang. Setelah itu dia ke rumah Yosun dan melihat fotonya yang terpajang di sana. Rekaman peninggalan Junho juga diberikan ke Xiaoyou buat didengar. Junho minta maaf karena udah buat Xiaoyou sedih dengan merahasiakan yang sebenarnya. Tapi, gimana pun itu, cara mereka buat saling menyapa kini adalah dengan saling mengingat kisah cinta mereka. Di akhir film, Lia kini menikah dengan kekasihnya. Hadir juga Xiaoyou di sana bersama rekan kantor lainnya. Selesai upacara nikah, Pak Ma tawarkan Xiaoyou buat kenal dengan temannya yang seorang artis dan hobinya jalan kaki karena ada trauma masa lalu dengan kendaraan. Coba move on, Xiaoyou pergi nemuin orang itu yang ternyata adalah si Boy. Kisah mereka dibuka dengan Xiaoyou yang bawa pergi motor retro Junho pemberiannya dulu. Tamat. Sedih gitu endingnya. Dipikir-pikir kejam gak sih caranya Junho? Kayak disiksa pelan-pelan gitu. Mana sampai akhir, waktu meluk beruang itu pun dia itu gak tahu loh kalau itu si Junho. Semua rencana dan pilihan Junho cuma karena dia gak mau ada kata goodbye di antara mereka. Sweet sih, tapi tetap kejam. Semoga kalian suka sama film romance ini ya. Jangan lupa supportnya berupa like dan subscribe. Sekian review film kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.